Balik DPR mengusulkan pemberian izin tata kelola tambang kepada perguruan tinggi. Apa yang mendasari hal ini? Seperti apa dampaknya bagi lingkungan dan juga perguruan tinggi? Kita akan bahas bersama Ketua Balik DPR, ada Bob Hasan, dan juga Direktur Eksekutif Walhi, ada Zensi Suhadi. Selamat malam, Pak Bob. Selamat malam, Mas Zensi. Selamat malam. Pak Bob, jadi saya mau tanya dulu, apa sih pertimbangannya dari DPR ini ada usulan bahwa perguruan tinggi ini bisa mengelola tambang? Untuk apa ini? Ya. Yang pertama kali harus saya sampaikan ada hasbabun nuzulnya terkait dengan kenapa perguruan tinggi akhirnya dapat menerima untuk pengelolaan sumber daya alam. Bahwa telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar khususnya di pasal 33, kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama bagi pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, ini betul-betul dapat terrasionalisasi atau terjewantahkan. Yang kedua, bahwa alam kita yang begitu kaya dengan sumber daya mineral, logam dan batu bara, ini merupakan satu potensial. Sehingga antara dua sisi tersebut tentang bagaimana kemanfaatan dan kemakmuran tadi itu, di sisi lain negara akan mengeluarkan kebijakan afirmatif terkait dengan sektor-sektor yang selama ini dipandang telah memiliki jasa penting dan tentunya ke depannya juga memiliki kontribusi yang sangat penting. Salah satunya adalah perguruan tinggi sebagai potensi pengembangan sumber daya manusia. Jadi hubungannya antara pengembangan sumber daya manusia dengan perguruan tinggi dan pengelolaan tambang, Pak Bob? Betul. Nah ini makanya saya akan melanjutkan. Sehingga bagaimana pemanfaatan ini dapat terakomodir, ya kan, sehingga dengan undang-undang mengapa perguruan tinggi itu dilibatkan dalam pengelolaan tambang mineral, tentu ada alasan-alasannya. Satu, pentingnya kemandirian pendidikan Indonesia selama ini, perguruan tinggi lebih banyak menggantungkan sumber pendanaannya dari SPP, mahasiswa, ya, seperti UKT dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan tambang oleh kampus akan memungkinkan kampus memiliki sumber pendanaan, ya, untuk sarana dan prasarana, dan tentunya kembali lagi terhadap beasiswa maupun juga kemampuan kampus secara mandiri membiayai penelitian dan sebagainya. Yang ketiga adalah link and match. Ya, untuk kampus dan industri dunia usaha sudah lama dilakukan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan agar lulusan kampus dapat mudah diterima pasar dalam dunia kerja, ya. Pelibatan kampus dalam pertambangan akan memudahkan rakyat, ya, memudahkan untuk terus melakukan satu kreasi sebagaimana yang praktek-praktek yang selama ini teorinya telah diperdalam di perguruan tinggi tersebut. Tapi bukannya dengan menggunakan tambang ini juga bisa berdampak pada kerusakan lingkungan, Pak Bob? Ya, jadi kita berbicara terlebih dahulu perguruan tinggi, ya. Karena kalau sumber daya lingkungan, kita harus juga berbicara gap yang kita bangun sekarang yang sebelumnya dengan yang nanti ke depan terjadi. Ya, oke, karena tadi sudah terpotong ke arah ke lingkungan tadi, tentunya kita akan benar-benar memaksimalkan pemanfaatan sumber mineral, sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi ini. Jangan sampai juga terkelola yang selama ini untuk waktu ke waktu tanpa proporsional, tanpa profesional, sehingga banyak ilegal-ilegal yang berkembang dan tentu tidak ada jaminan untuk melakukan satu proses reklamasi. Dan terlebih, ya, perguruan tinggi, ya, untuk fakultas-fakultas tertentu, pertambangan, fakultas tentang lingkungan hidup dan sebagainya, ini akan memberikan satu kontribusi juga sebagaimana pengetahuannya, gitu. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh kampus-kampus, baik itu penelitian maupun juga yang perlu juga menjadi satu hal penting menjadi perhatian, sokongan, ya, untuk berbicara soal pendidikan. Berbicara soal kontribusi, Mas Zensi, ini kalau misalnya kan perguruan tinggi adalah mengedukasi kan betapa kita harus menjaga lingkungan. Nah, satu sisi dengan adanya usulan bahwa perguruan tinggi ini bisa mengelola tambang mineral dan batu bara ini, justru akan sebaliknya nggak merusak lingkungan gitu dari yang seharusnya ini adalah memberikan edukasi untuk menjaga lingkungan. Ya. Sekarang kan secara moral, ke Mas Zensi dulu, Pak Bob. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Karena akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. Dia menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, termasuk menerbitkan izin tambang. Yang kedua, menurut saya,
apapun alasan kenapa perguruan tinggi dibolehkan, menurut saya dia tidak akan menjawab persoalan. Persoalan utama perguruan tinggi di Indonesia, pengetahuannya berkembang tidak bersamaan untuk menjawab persoalan sosial di tingkatan masyarakat. Itu kenapa banyak orang punya gelar, selesai kuliah, pengangguran tinggi, karena pengetahuan dapat di kampus itu tidak langsung relevan dengan persoalan di masyarakat. Yang kedua, persoalan di pertambangan. Persoalan di pertambangan ini ada dua persoalan mendasar dalam catatan kami. Yang pertama, dia menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, dia gagal membangun kesejahteraan. Nah, Pasal 33 itu tujuannya itu kan bukan soal kewenangan dan hak menguasai negara saja. Pasal 33 itu tujuannya itu kesejahteraan rakyat. Nah, faktanya yang kita temukan adalah kesejahteraan rakyat itu bukan dari tambang. Kesejahteraan rakyat itu justru dari sumber daya alam yang hancur oleh tambang. Tambang itu dia merusak karena sifatnya ekstraktif. Ada emas, dia ambil emas saja. Ada batu bara, dia ambil batu bara saja. Sedangkan sumber daya alam yang lain, itu dia menjadi limbah. Nah, yang menjadi limbah inilah sebelumnya sebenarnya sumber kesejahteraan rakyat. Nah, kalaupun nanti uang yang masuk ke perguruan tinggi ini untuk membiayai mahasiswa, saya rasa angkanya tidak akan sebesar kehilangan orang-orang tua mahasiswa yang kebun cengkeh, kebun kopi, kebun pala, kebun ladanya rusak oleh tambang. Oke, kita tanyakan hal itu ya dulu sebentar, Mas Zenzi. Gimana tuh Pak Bob tanggapannya? Lebih banyak kerusakan. Saya setuju dengan Pak Zenzi tadi. Mas Zenzi itu saya kira concern terhadap lingkungan hidup. Tentang undang-undang yang melibatkan perguruan tinggi di dalam pemberian pemanfaatan sumber daya alam ini tentunya dibatasi oleh apa? Oleh undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, ya kan? Semuanya itu tetap keselarasan lingkungan hidup harus terjaga. Terlebih perguruan tinggi juga sebagai bagian terpenting dalam khususnya ya terkait dengan pilihan-pilihan tambang yang cukup bisa selaras dengan perkembangan lingkungan hidup sendiri dan juga tentang lingkungan dengan masyarakat sekitar. Ya, di sekitar pertambangan. Jadi pada intinya pemberian ini lebih kepada afirmatif action dari negara kepada sektor pendidikan khususnya di perguruan tinggi agar kemandirian di dalam hal pelaksanaan belajar mengajar atau pelaksanaan penelitian di kampus itu dapat lebih independen dan memiliki dana yang cukup dan mumpuni. Artinya diberikan keleluasaan untuk pengelolaan tambang ini agar perguruan tinggi ini bisa mencari sendiri dana untuk misalnya meningkatkan fasilitas dan lain sebagainya. Ya, seperti sektor-sektor pendidikan itu akan melebihi gitu, lebih mumpuni dibandingkan dengan penyelarasan APBN terhadap pendidikan dan artinya per kampus-kampus tersebut akan melakukan penelitian yang berskala internasional termasuk juga penelitian pengunggulan para mahasiswa ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan membutuhkan biaya, Mbak. Nah, ini yang pada intinya untuk meningkatkan kualitas ya sektor pendidikan khususnya pendidikan tinggi gitu. Nah, itu untuk meningkatkan bahwa nanti ujungnya adalah objeknya pengelolaan sumber daya alam, maka itu undang-undang yang menjadi revisi di Balik saat ini memang tidak hanya tentang fokus perguruan tinggi tetapi seluruh ya bisa dimanfaatkan dan dikelola yang selama ini dikelola secara ilegal. Kalau secara ilegal, Mbak, itu tidak ada jaminan reklamasi. Secara ilegal itu tidak ada pantauan terkait dengan lingkungan hidup. Jadi ini sambil dibantu begitu perguruan tingginya mantau. Sosial masyarakat. Ya, itu yang terpenting di situ. Oke. Tapi kalau tidak sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup, tidak sesuai dengan keselarasan alam, sudah barang pasti izinnya tidak akan diterbitkan. Nah, ini kan cuman sebagai pelaksana pengelolaan saja yang ditambah sehingga selain daripada akhirnya memiliki satu kemanfaatan karena sektor-sektornya itu sudah mencoba dipenuhi dari sektor pendidikan, di sektor kemasyarakatan keagamaan yang notabene bahwa saya tanyain hal ini ya.
Saya tanya dulu hal ini ke Mas Zenzi kalau gitu. Mas Zenzi itu Ya, tadi gunanya adalah itu kok untuk biar perguruan tinggi ini bisa menambah dana sendiri, mencari dana sendiri kalau misalnya mau memperbaiki fasilitas yang ada di dalamnya. Hak menguasai negara itu kan dia melekat 7 kewajiban. Di antaranya juga mengontrol dan mengendalikan. Nah, saya melihat selama ini hak menguasai negara itu berhenti di kewenangan menerbitkan perizinan. Tetapi mengontrol dan mengendalikan. Ayo kita bertaruh. Dari ribuan izin tambang di Indonesia, berapa persen yang membayar jaminan reklamasi? Nah, menurut saya yang harus dirumuskan oleh Balik adalah menguatkan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba dan menyusun regulasi agar ada gakum penegakan hukum di SDM. Nah, kalau hukum itu tegak, maka pendapatan negara dari pajak, dari reklamasi, pinjam pakai kawasan hutan oleh tambang itu akan bisa ditingkatkan. Nah, kalau peningkatan pendapatan negara dari tambang ini meningkat, pajak meningkat, maka negara dapat membiayai dan mengarahkan perkembangan pengetahuan dan riset itu ke arah mana. Tapi Mas Zenzi Nah, jadi menurut saya keliru kalau penegakan hukum, ketentuan-ketentuan hukum di dalam SDM tidak diperkuat, justru pihak yang melakukan pertambangan diperluas, itu akan semakin menyulitkan negara. Kenapa? Karena dalam kerangka demokrasi, perguruan tinggi itu mempunyai posisi politik tersendiri dengan negara. Ya, Nah, menarik yang saya ini, Mas khawatirkan Zenzi, begini itu di menarik masa itu, depan. betul. Ya, yang Menarik, khawatirkan di masa depan begini, Bang. Ya, sekarang mahasiswa dari perguruan tinggi negeri itu tidak leluasa lagi untuk menyampaikan sikap. Karena rektor dan lain-lain sudah ada intervensi dari kementerian. Nah, ini dibuka juga ruang intervensi sebenarnya dari negara ke kampus-kampus swasta. Ini akan terjadi di masa depan kalau kita buka Oke. pintunya begini. Jadi artinya ini kita membungkam mesti jaga kritik ya? demokrasi ini. Jangan Bisa. sampai mahasiswa itu kehilangan daya kritisnya. Oke. Karena sivitas akademika mempunyai kepentingan dengan sumber daya. Oke, silakan Pak Bob, singkat aja. Saya Menanggapi hal itu. meluruskan sedikit dan saya 90% setuju dengan Mas Zenzi dan saya tunggu di balik Mas Zenzi untuk memberikan masukan-masukannya. Yang kedua bahwa tentang hak menguasai negara itu sesungguhnya dalam pasal 33 itu bermakna negara mendapatkan kuasa dari rakyat karena tujuannya adalah kemakmuran rakyat. Hal itu yang perlu kita jaga, Mas Zenzi dan Mbak sekalian ya, dan kepada publik sekalian yang perlu diketahui bahwa revisi keempat ya, perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini bertujuan ya, saya melihat di sini ada intinya adalah hilirisasi. Hilirisasi di sini untuk bagaimana kita menjadi negara yang berbudidaya sendiri, Oke. yang kemudian juga dapat di atas kaki sendiri dan tentunya swasembada energi. Yang kedua bahwa kemanfaatan dan kemaslahatan umat itu terpenting oleh karena sistem tadi. Kalau Mas Zenzi tadi bilang bahwa adanya pajak reklamasi jaminannya tidak terbayar dan sebagainya, itu akibat daripada banyak penambang-penambang liar yang di koridor dan sebagainya. Ketika itu tambangnya sudah selesai, maka tidak ada jaminan ya kerusakan alam atau kerusakan bumi itu harus direklamasi kembali. Tetapi kalau legal ini ada satu kepastian hukum yang penegakannya nanti Mas Zenzi juga dapat memberikan masukan kami di Balik karena kami butuh ya mining partisipasi publik. Artinya peran publik memberikan masukan dan pendapat terkait dengan perubahan. Ini baru inisiatif, Mas Zenzi. Jadi dari sumber daya alamnya, dari stakeholdernya yang bertambah pada hari ini, baik itu perguruan tinggi, UMKM, usaha perseorangan, sehingga usaha perseorangan ini tidak ada masyarakat yang hanya menonton dan hanya mendapatkan debu batu bara, tetapi artinya revisi undang-undang ini masih bisa dikaji ya? Masih diteliti. Oke, baik. Pak Bob, terima kasih. Kemudian juga Mas Zenzi, terima kasih untuk ulasannya di Sapa Indonesia Malam soal pengelolaan tambang mineral dan juga batu bara yang kemudian diusulkan, diperbolehkan agar perguruan tinggi mengelolanya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.